إن الدين عند الله الإسلام. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansara ala nahjihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah diberikan nikmat yang besar oleh Allah, taufik, inayah, maunah, hingga pagi ini kita bisa melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Mudah-mudahan amal yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ke depan kita diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya senantiasa kita bermohon kepada Allah, bermohon istiqomah. Allah marzuqnal istiqomah. Ya Allah, berikanlah kami istiqomah. Istiqomah sejatinya adalah suatu amalan yang bisa mengantarkan seseorang kepada husnul khatimah. Dikatakan oleh sebagian ulama, husnul khatimah itu bukan berarti mati kemudian tersenyum, mati dalam keadaan baik secara kondisi saat kematiannya itu. Namun ketika seseorang itu menjaga keistiqomahan di dalam ubudiyah, di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun kemudian meninggalnya tidak di hari Jumat, meninggalnya tidak dalam keadaan tersenyum, meninggalnya dalam keadaan sakit di atas pembaringan, namun kalau dia adalah orang-orang yang selama sehatnya adalah menjaga ketaatan kepada Allah, semangat menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, semangat menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah. Jadi istiqomah itu sangat identik dengan apa? Husnul khatimah. Insyaallah pembahasannya sudah kita bahas di beberapa waktu yang lalu. Mudah-mudahan kita semua diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nusalli wa nusallim, kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka sampai hari kiamat. Para jemaah rahimakumullah, kita melanjutkan pembahasan hadis yang ke-17, hadis tentang akhlak, masih berkaitan dengan akhlak di buku jilid 1 Cahaya Ilmu dan Faedah, kumpulan hadis-hadis tematik yang menjadi hafalan santri di pesantren. Namun ini adalah kaitannya dengan akidah, dengan syariah, dengan muamalah, akhlak dan adab. Maka insyaallah sangat bermanfaat kalau kita kaji dari hadis ke hadis. Mudah-mudahan bisa diambil faidahnya. Para jamaah rahimakumullah, hadis ke-17 adalah hadis dari Abu Darda radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min syai'in fil mizani athqalu min husnil khuluq. Dari Abu Darda radhiyallahu an, qala, dia berkata, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min syai'in, tidak ada dari sesuatu, fil mizani, di dalam mizan, di dalam timbangan Allah di akhirat, athqalu, yang lebih berat, min husnil khuluq, daripada akhlak yang baik.
tidak ada suatu amal, perbuatan pun di dalam timbangan Allah Subhanahu wa taala yang lebih berat dibandingkan dengan apa? Akhlak yang baik. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wan Nasa'i. Para jamaah rahimakumullah, hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menjelaskan kepada kita semua tentang bagaimana kedudukan akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Akhlak mulia itu adalah amalan yang paling berat di dalam timbangan di akhirat kelak. Jadi akhlak mulia itu menempati posisi timbangan yang paling berat, ya, daripada amal-amal yang lain. Makanya para ulama termasuk Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika menyusun karya yang sangat monumental, yaitu apa? Bulughul Maram. Bulughul Maram. Beliau menjelaskan di awal-awal tentang bab aniyah, ya, bab toharoh, lalu kemudian bab solat, ya, lalu bab-bab yang lain secara fikih. Kemudian di penghujung bab beliau membuat satu bab khusus namanya Kitabul Jami'. Kitabul Jami' ini lebih banyak membahas tentang adab dan perilaku seorang muslim. Ya, di situ ada masyawi'il akhlak, ada makarimul akhlak, ya, yang berkait dengan apa? Akhlak-akhlak yang mulia, akhlak-akhlak yang buruk. Jadi setelah membahas segala rangkaian terkait masalah hukum-hukum syariat, hukum-hukum fikih, di bagian akhir beliau membahas masalah apa? Masalah akhlak, masalah adab di situ. Seakan-akan beliau menyampaikan pesan, sebaik apapun ibadah kalian, sholatnya baik, ubudiyahnya baik, puasanya gak karu-karuan, semangatnya Masya Allah, sedekahnya Masya Allah, hubungan dia dengan Allah luar biasa. Tetapi kalau ketika akhlaknya rusak, maka gak ada apa-apanya. Ya, akhlak sama manusia gak baik, akhlak kepada orang tuanya gak baik, akhlak kepada tetangga gak baik. Ya, seakan-akan ini sesuatu yang nggak ada apa-apanya, percuma gitu, seakan-akan seperti itu. Maka kemudian beliau lengkapi dengan Kitabul Jami', ingin menghadirkan satu pembahasan yang mulia, yang sempurna, bahwa akhlak yang sempurna adalah menggabungkan akhlak kepada Allah dengan akhlak kepada yang lain, ya, menggabungkan hubungan baik dengan Allah dengan hubungan dengan sesama manusia, vertikal bagus, horizontal bagus, itu namanya akhlak yang sempurna. Lah itulah, makanya di sini penting kita semua setelah mengkaji ilmu-ilmu din, bagaimana kita bisa takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, mempelajari salat, bagaimana salat yang benar, bagaimana toharo yang benar sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, bagaimana kita bisa berzikir yang benar dan ibadah-ibadah lain yang benar. Tetapi kita juga harus belajar bagaimana cara berakhlak yang benar. Kita harus mengenali mana akhlak yang baik, mana akhlak yang buruk. Nah, maka dalam hadis ini adalah penegasan. Nabi ingin menyampaikan bahwa akhlak yang mulia itu adalah amalan yang menjadikan apa? Timbangan yang lebih berat daripada apa? Amal-amal yang lain. Para jamaah rahimakumullah. Lah ini dikatakan oleh Nabi sebagai apa? Al-mizan. Ya. Apa tadi? Al-mizan. Jadi al-mizan itu apa? Timbangan, ya, timbangan Allah di hari kiamat. Ini timbangan apa? Amal perbuatan manusia. Dan ini adalah dalil bahwa nanti di akhirat akan ada penimbangan. Ya. Jadi ada penimbangan. Jadi ada timbangan yang akan menimbang amalan-amalan manusia. Makanya di dalam Al-Qur'an disebutkan wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Nah, itu ya. Ada lagi wa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'aisyatin radiyatin wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Jelas di situ Allah Ta'ala sampaikan wa amma man thaqulat mawazinu, siapa yang timbangan baiknya itu berat, fahuwa fi 'aisyatin radiyah, maka dia ada dalam kehidupan yang diridhoi oleh Allah, yaitu jannah, surga. Wa amma man khaffat mawazinu, tapi siapa yang timbangan buruknya itu, yang timbangan baiknya itu ringan, enteng,
maka fa ummuhu hawiyah, tempat kembalinya adalah neraka pada hawiyah. Maka itu adalah dalil bahwa nanti kelak kita akan ditimbang amalan-amalan kita di akhirat. Para jemaah rahimakumullah, maka di sini kita harus banyak beramal. Banyak beramal di dunia, karena dunia adalah tempatnya amal. Ya. Di dunia adalah tempatnya apa? Amal. Adapun akhirat adalah tempatnya pembalasan. Apa? Pembalasan. Di dunia tempatnya kita beramal, di akhirat tempatnya kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan amal perbuatan yang kita kerjakan di mana? Di dunia. Ya, banyak beramal. Ya, apa tadi? Banyak beramal. Para jamaah rahimakumullah, hadis ini juga menjelaskan tentang bagaimana Islam itu sangat memperhatikan apa? Akhlak yang mulia. Jadi Islam itu adalah agama yang sangat mengutamakan akhlak. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua dalam rangka apa? Menyempurnakan akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Tentunya akhlak di sini adalah akhlak yang komprehensif. Ya, bagaimana akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama. Ya, itulah Nabi Muhammad SAW yang diutus ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa beliau diutus kepada kita semua? Para jamaah rahimakumullah. Nah, selama ini orang memahami akhlak itu parsial, itu loh. Parsial, sehingga membatasi ruang lingkup akhlak itu hanya untuk seorang anak kepada orang tuanya, seorang murid kepada gurunya. Maka kita lihat kalau ada juga seorang murid sampai apa ya sama gurunya itu sampai gulu, berlebih-lebihan menghormati itu. Ya, kalau cium tangan itu kalau nggak bolak-balik 10 kali gitu ya nggak afdol cium tangannya. Sampai ada yang hormat sama gurunya kayak orang ruku itu. Kayak orang apa? Kayak orang ruku. Boleh nggak memposisikan seorang manusia ruku dengan manusia yang lain? Tidak boleh. Tidak boleh. Manusia nggak boleh ruku dengan orang lain. Manusia nggak boleh sujud kepada orang lain. Kata Nabi Muhammad SAW, andaikan dibolehkan seorang manusia sujud kepada manusia lainnya, pasti aku akan perintahkan setiap istri ini sujud kepada suaminya. Kenapa? Karena sangat besarnya hak seorang suami atas istrinya. Nah itu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak memperbolehkan seseorang ruku sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyamsu wal-qamar la tasjudu lillahi la tasjudu lisyamsi wala lil-qamar wasjudu lillah. Ya, Allah juga mengatakan warka'u ma'ar raqin. Allah juga mengatakan ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum. Hai orang-orang mukmin, rukuklah kalian, sujudlah kalian, beribadahlah kalian hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kemudian ada kasus-kasus memposisikan dirinya apa ya, memang harus dihormati sampai berlebih-lebihan. Yang itu sebetulnya seharusnya manusia dengan manusia yang lain itu biasa-biasa saja. Ya, menghormati itu hukumnya wajib, tetapi cara menghormati harus sewajarnya sebagai bentuk penghormatan manusia kepada manusia yang lain. Ya. Nah, tetapi ini kadang-kadang tadi saya katakan, jadi membatasi ruang lingkup akhlak itu hanya murid kepada guru, orang tua, anak kepada orang tua, atau orang kepada orang lain. Sementara hak-hak Allah dilanggar, okay? Hak-hak Allah dilanggar. Nah ini yang nggak tepat, ini yang apa nggak tepat. Ya. Maksiat itu melanggar hak Allah. Adzan dikumandangkan nggak ke masjid itu melanggar haknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangan dianggap kalau ke masjid ke jamaah itu padahal dia dengar adzan nggak ada udzur nggak ke masjid, ya itu apa perkara-perkara yang melanggar haknya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memanggil ya orang-orang muslim untuk jamaah di masjid nggak datang ke masjid, maka mereka melanggar haknya Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi tidak mengizinkan seperti itu. Nabi mengatakan apa tadi? Yang pernah kita kaji apa?
idza atau man sami'an nida falam ya'ti fala sholata lahu illa min udrin. Siapa yang mendengar suara azan dikumandangkan lalu kemudian dia tidak ke masjid salat berjamaah, maka fala sholata lahu, maka tidak ada salat baginya illa min udrin, kecuali itu ada udur. Nah, sampai muncul istilah la sholata, tidak ada salat, itu menunjukkan ada pelanggaran hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi baik sama manusia tapi kurang baik sama Allah, ya. Nah, ini kurang tepat, ya. Atau kemudian dia baik sama manusia, sama Allah, masya Allah, ya, hak-haknya termasuk hak tauhid dilanggar, ya, karena berbuat sesuatu yang melanggar tauhid, merusak tauhid, ya, merusak tauhid, ya, dia berbuat kesyirikan dan lain sebagainya, itu adalah pelanggaran hak-hak Allah. Termasuk perintah-perintahnya yang diabaikan, larangan-larangannya yang dikerjakan, yang dilanggar, ya. Nah, itu juga termasuk melanggar hak-hak Allah. Dia sama manusia baik, tapi sama Allah nggak baik. Ya, sama Allah sama Allah nggak baik. Sementing saya baik hati saya, ya, sama orang lain baik, beres, gitu kan. Meskipun nggak pakai jilbab nggak apa-apa, karena yang jilbab itu hatinya, bukan kepalanya. Ada nggak pernah dengar ibu bapak seperti itu, ya? Ya, nggak penting jilbab itu, yang penting jilbab itu hatinya, bukan kepalanya, ya. Sering nggak jenengan dengar istilah-istilah seperti itu? Ya, dia ngomong baik sementara dia melanggar hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan setiap muslimah memakai jilbab. Ayat-ayat tentang jilbab menutup aurat itu sangat banyak. Bagaimana kemudian dia baik sama orang lain, kemudian dia melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala yang menandakan bahwa dia adalah orang yang jelek akhlaknya. Maka orang itu tidak dikatakan orang yang baik akhlaknya, tetapi buruk akhlaknya, ya. Bisa dipaham Pak Bu, ya? Nah, jadi akhlak ini sangat komprehensif. Para jamaah rahimakumullah, tetapi kemudian ada kaulnya Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam bukunya namanya Jami'ul Ulum wal Hikam. Beliau mengatakan kaulnya Al-Hasan, ya, Hasan Al-Basri, mengutip perkataan Al-Hasan Al-Basri tentang akhlak yang baik. Kata beliau, akhlak yang baik adalah al-jud. Jud itu apa? Kedermawanan. Kemudian dia bersabar, menahan gangguan dari orang lain. Artinya ketika ada orang mengganggu, dia bersabar. Jadi as-sabru anil adza, dia bersabar atas gangguan orang lain. Padahal dia bisa membalas gangguan-gangguan tersebut, tetapi dia bersabar, ya, tidak membalasnya. Nah, itu termasuk akhlak yang mulia. Jadi kalau dibalik, bagaimana mafhum mukhalafahnya? Di antara akhlak yang buruk itu adalah orang yang pelit. Nah, ini Pak, pelit, ya. Seru masjid punya program besar untuk dia sama sekali nggak keluar serupiah pun untuk membantu perjuangan, membantu dakwah, membantu orang miskin, orang yang nggak punya, ya. Dia pelit, dia ngitung, ya. Aku nih kapan ngetak dono duit, ya, kok aku kunang nyambut gawe wis ora duit iku entek. Dan itulah kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, itu syaitan semua itu, karena asyaitonu ya'idukumul faqra. Setan itu senantiasa menakut-nakuti kalian kemiskinan, kefakiran. Ya ojo sedekah, kamu miskin, duitmu entek. Padahal kata Nabi gimana? Sedekah itu tidak mengurangi harta, ya. Jadi sedekah tidak akan mengurangi harta, ya. Ma naqasat shadaqatun min malin, kata Rasulullah, sedekah tidak akan mengurangi harta. Secara matematis mungkin duit itu akan berkurang, ya, tetapi hakikat itu masih ada. Artinya apa? Allah akan memberikan rezeki, ya, memberikan rezeki yang mungkin dia nggak tahu arahnya dari mana. Sebagai ganti Allah Ta'ala, sebagai ganti apa? Dia telah mengeluarkan hartanya untuk kepentingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah makanya setan senantiasa, ya, ngendoni, ojo sodako. Kenapa? Kamu akan miskin nanti itu.
Akhirnya dihitung. Nah, itu termasuk akhlak yang buruk, ya. Kemudian yang kedua, orang yang nggak sabar dengan gangguan orang lain, ya. Wes gawene ya responsif itu, kepingin apa kan itu. Akhirnya sama-sama berlaku dolim, ini membalas kedoliman, nggak ada selesainya. Nggak ada selesainya. Ketika kedoliman dibalas dengan apa? Hal-hal yang sama itu gak akan ada selesainya. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, memang dibolehkan orang yang didolimi itu membalas kedolimannya, dengan catatan malam ya'tadil maldulum, ya, pembalasan kedoliman itu harus sama, tidak boleh melebihi kedoliman yang pertama yang dikerjakan. Oke. Kalau dia dirontokkan giginya, dia boleh merontokkan giginya, misalkan seperti itu, ya. Tetapi nggak boleh kalau giginya satu, nggak boleh dua, dia dirontokkan. Artinya nggak boleh membalas. Kalau dia mencela, ya satu porsi nggak boleh dia membalas celah dua porsi, nggak boleh. Nah, tapi apa bisa manusia seperti itu? Nggak bisa. Makanya kemudian meskipun itu dibolehkan membalas kedoliman dengan porsi yang sama, itu maksimal seperti itu, porsi yang sama, namun tetap syariat itu mengatakan idfa' billati hiya ahsan, balas dengan cara yang baik, ya. Membalas kedoliman, ya, itu keluar energi, sabar, ya, sabar dari kedoliman yang ada pun sama-sama keluar energi, sama-sama energi yang keluar, satunya positif, satunya negatif. Ya mending yang mana? Ya mending idfa' billati hiya ahsan. Itu namanya as-sabru anil adza, termasuk sabar dari tetangga yang kurang baik, ya, sabar dari apalagi teman yang kurang baik, ya. Kadang-kadang orang itu ya sabar dengan yang lain tapi sama tetangganya kurang sabar gitu kan, karena manusiawi. Makanya ayat-ayat atau hadis-hadis tentang hubungan dengan tetangga itu sangat banyak. Kita diperintahkan untuk melaksanakan hak-hak mereka dan bersabar atas gangguan mereka. Ya, makanya bahkan Nabi mengatakan, ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasul, ada seorang perempuan malam dia bangun sholat, siang hari dia berpuasa, tetapi dia nggak baik sama tetangganya." Apa kata Nabi? La khaira fiha, tidak ada kebaikan pada dirinya. Wahiyya finnar, dia di neraka. Dalu sholat malam itu, siang harinya dia puasa. Itu amalan apa itu? Wah, masya Allah. Tetapi ketika dia nggak baik sama tetangga, suka menyakiti tetangganya dengan lisannya atau dengan perbuatannya, maka dia nggak bisa masuk surga. Nah, ini menunjukkan kita, ya, harus kuat di dalam akhlak kepada tetangga, termasuk gangguan tetangga harus kita bersabar di situ. Kemudian yang kedua, Abdullah bin Mubarak atau Ibnu Mubarak, beliau mengatakan akhlak yang baik itu adalah bastul wajhi, menampakkan wajah yang ceria, wajah yang enak dipandang, tidak merengut, tidak bersengut Pak ya sini Pak, tidak tidak bersengut gitu. Jadi sehingga wajah itu enak dipandang. Maka kata Nabi Muhammad SAW, ya, tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyummu dengan atau kepada saudaramu itu adalah sedekah bagimu, ya. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Kamu jangan meremehkan perkara yang baik sekecil apapun. Walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Meskipun hanya sekedar kamu menampakkan wajah ceria kepada saudaramu. Itu termasuk akhlak yang mulia, yang ada pahalanya. Kemudian kata Ibnu Mubarak, akhlak yang mulia itu adalah as-sa'i, yaitu berusaha untuk berbuat baik. Artinya dia mengupayakan segala sesuatu untuk satu kebaikan, ya, semangat berbuat baik, ya. Maka itu termasuk akhlak yang mulia. Termasuk dari tadi yang ketiga adalah mencegah dari gangguan orang lain. Artinya dia bersabar atas gangguan orang lain. Para jemaah rahimakumullah, kemudian Nabi memberikan banyak arahan-arahan terkait akhlak yang mulia selain hadis tadi di atas. Ada beberapa riwayat
terkait tentang keutamaan-keutamaan akhlak yang mulia. Ya. Yang pertama, Nabi mengatakan bahwa orang yang memiliki akhlak mulia itu adalah sebaik-baik manusia. Ketika Nabi membuat standar kemuliaan atau standar baiknya seseorang, maka standar yang dipakai adalah akhlak yang mulia. Kata Nabi gimana? Inna min khiyarikum akhasinukum khuluqa. Ya. Kata Nabi Muhammad SAW adalah sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Nabi juga mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Tapi hadis ini mengatakan inna min khiyarikum akhasinukum akhlaqa. Sesungguhnya sebaik-baik kalian adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Ya. Kemudian Nabi juga mengatakan al-birru husnul khuluq, bahwa kebaikan itu adalah apa? Akhlak yang bagus. Kebaikan itu adalah akhlak yang bagus. Tentunya yang dikatakan baik di sini adalah baik dalam pandangan syariat, bukan baik dalam pandangan manusia. Tadi saya katakan kalau sama manusia dia baik, tapi sama Allah nggak baik. Atau melanggar ketentuan Allah. Ya, atau dia mencari ridho manusia tapi tidak dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan namanya albir, tapi itu namanya al-itsm, itu dosa. Dan setiap albir itu adalah husnul khuluq, termasuk akhlak yang baik. Para jemaah rahmatullah, yang kedua kemudian dikatakan bahwa orang yang memiliki akhlak mulia adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang memiliki akhlak mulia adalah orang-orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna min ahabbikum ilayya ahsanuhum akhlaqa. Ya. Rawahu Al-Bukhari. Nabi mengatakan sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Ya. Kemudian Nabi juga mengatakan dari keutamaan akhlak yang mulia adalah bahwa akhlak mulia itu merupakan pertanda kesempurnaan iman seseorang. Ya, jadi akhlak mulia adalah pertanda sempurnanya iman seseorang. Kata Nabi, akmalul mu'minina imanan. Sesungguhnya mukmin yang paling sempurna imannya adalah ahsanuhum khuluqa. Mereka yang paling bagus akhlaknya. Wa khiyarukum khiyarukum linisaihim, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya. Itu juga termasuk apa? Akhlak yang baik kepada istri. Nah, enggak boleh seorang suami itu solih individu, enggak boleh. Ya, kalau dalam urusan ibadah suami itu masya Allah, tetapi sama istrinya kurang baik, enggak boleh. Atau dia tidak memberikan hak-hak istri. Hak istri itu apa diantaranya? Mereka berhak mendapatkan ilmu dan pendidikan adab. Ya, jadi makanya maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Qu anfusakum wa ahlikum nara", ya, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maknanya adalah allimuhum wa addibuhum. Ajari mereka ilmu, ajarkan mereka adab. Jadi kita orang laki-laki diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membentengi keluarga kita, anak istri dari api neraka. Bagaimana caranya? Diperintahkan untuk setiap suami untuk mengajarkan ilmu dan mengajarkan adab kepada keluarganya, kepada anak istrinya. Ini menjadi sekaligus menjadi haknya anak dan istri, haknya keluarga. Maka ketika ada suami yang membiarkan istrinya nggak sholat, nggak dinasehati, ya, nggak diberikan pengertian-pengertian tentang agama, nggak pernah diajak ngaji, nggak pernah diajak ke majelis ilmu, kalau dia nggak mampu untuk mendidik istrinya, maka dia telah meninggalkan hak-hak apa? Istrinya. Ya, maka mana khiyarukum khiyarukum linisaihim, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap istrinya, memberikan hak kepada istrinya, baik hak dunia ataupun hak akhiratnya, hak dunia dan hak agamanya, ya, spiritualnya juga diperhatikan. Paham nggih? Jadi
suami tidak boleh hanya sekedar kayak jadi ATM saja, sementing belanja nih beres. Wai bayaran gaji kasihan istrinya. Ya, iya, itu wajib, tetapi yang lain-lain pun juga wajib. Apa itu? Mendidik istrinya, mendidik anak-anaknya. Ya, kalau dia nggak bisa mendidik, diajak ke masjid, ke Baitul Salam, ikut kajian seperti ini, biar sama visinya, sama misinya. Nah, ini didik anak itu nggak sama visi dari orang tua, soal suami istri eker, nggak jadi anak itu. Ya, itu harus dilakukan. Makanya khiyarukum linisa'im. Nabi Muhammad SAW mengatakan khiyarukum linisaikum wa ana khiyarukum linisa'i. Atau kama qala. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarga kalian, istri-istri kalian, dan aku adalah orang terbaik dari kalian terhadap istriku. Artinya lihat itu Nabi. Ya, Nabi itu ya ngurusi banyak hal. Ngurusi agama, ngurusi umatnya, ngurusi macam-macam. Tetapi Nabi tidak pernah meninggalkan kewajiban seorang suami terhadap istrinya. Karena itu adalah akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Bisa dipaham Pak Bu? Oke? Nah ini. Jadi termasuk di dalam cara bergaul, ya. Kalau ngomong sama perempuan lain mendayu-dayu. Kalau ngomong sama istrinya nyengal-nyengol. Kalau sama yang lain wujud, derma. Sama istrinya pelitnya bukan main. Ya. Ya. Sama yang lain suka diandok nih, napa? Ditraktir. Sama istrinya jarang traktir, diajak jalan-jalan, halan-halan itu juga jarang. Ya, sebetulnya yang berhak mendapatkan perlakuan itu adalah istri. Dan niatkan itu semua dalam rangka apa? Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ya, disuruh bergaul ya dengan istrinya dengan cara yang baik. Niatkan jalan-jalan untuk ibadah. Niatkan makan bareng ibadah. Sesekali makan bareng-bareng kemudian suami menyuapkan apa? Memberi suapan kepada istrinya. Meskipun istrinya bisa makan sendiri, tapi sekali disuapi juga ada apa-apa. Ini adalah sedekah kata Nabi Muhammad SAW. Makanan yang Anda suapkan pada istrimu itu adalah sedekah, dan ini adalah hal yang terbaik. Pernah Pak Bu? Nanti setelah ngaji dicoba ya. Setelah ngaji dicoba. Kenapa kita ini bicara masalah akhlak? Ya. Jadi ternyata akhlak itu sumulia, komprehensif. Kepada orang lain, kepada orang yang paling dekat ya. Justru Nabi mengajarkan yang dekat itu diprioritaskan. Ya, prioritaskan. Ya. Memberikan sedekah kepada orang lain. Cari yang paling dekat dulu. Siapa itu? Kerabatmu, kasih sedekah. Itu pahalanya double-double itu. Ya. Ada dua pahala, pahala silaturahim dan pahala sedekah. Ngasih orang lain tapi kemudian keluarga dekat gak dikasih. Nah, itu yang keliru. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, ibda biman ta'ul. Dahulukan orang-orang yang menjadi tanggungan kamu. Sungguh nafkah seorang suami kepada istrinya itu adalah Pak, merupakan sedekah yang paling besar pahalanya. Sungguh apa yang dikerjakan oleh istri untuk mentaati suaminya, membuatkan kopi kalau tiap pagi, membuatkan sarapan untuk suaminya, untuk anaknya, itu adalah merupakan amal soleh yang terbaik, yang besar pahalanya. Jangan merasa tersiksa ibu-ibu sekalian, tapi anggap ini sebagai ladang pahala yang bisa dicari setiap hari. Insya Allah kalau semangatnya seperti itu, kita akan semangat. Ngoten nggih? Semangat saling melayani satu sama lain. Nah, kita bicara khiyarukum linisaihim. Ya, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap apa? Istri-istrinya. Istri-istrinya. Ini pakai jamak loh, nisaim, istrinya. Ya, jadi kalau istri 4 ya harus adil dengan istri 4-nya. Tidak boleh hanya istri muda saja yang direken, yang 3 digeledak, ini enggak oleh. Nah, makanya hak gilir itu juga ada. Ya, kalau istrinya 2 ya harus adil. Adil di dalam apa? Gilir. Yang kedua adil di dalam nafkah. Kalau perasaan nggak bisa adil siapapun.
Nggak bisa. Nabi aja nggak bisa. Antara istri-istrinya siapa yang paling disenangi? Aisyah. Itu pun kadang-kadang masih menyebut Khadijah, karena memang kasihnya Masya Allah sama Khadijah. Mana istri yang lain? Istri yang lain tetap, tetapi Nabi itu menunjukkan bahwa kalau perasaan itu nggak bisa sama. Tetapi yang penting makna adil di sini adalah gilir sama apa? Sama nafkah. Gilir sama nafkah. Ya, yang penting gilirannya adil, nafkahnya pun juga adil. Ya. Kalau ada suami yang nggak adil, maka nanti dia datang kepada Allah dalam keadaan miring, Pak, jomplang itu, Pak. Wallahu alam, hadisnya Nabi itu adalah miring, dan itu adalah nyata, bukan fiktif itu. Nabi mengatakan suami yang nggak adil dengan istri-istrinya, maka nanti dia datang kepada Allah dalam keadaan miring. Ini layangan ngeten senting itu miring terus ngeten, Pak ya. Nah, ini nanti orang itu akan miring. Wah, kita iki biyen nang dunya nggak adil. Makanya ini jangan gak adil, fawahidatan saja. Kalau memang nggak bisa adil, satu saja cukup. Nah, ngeten, Pak. Jadi ini tadi bicara tentang masalah akhlak seorang mukmin, di mana akhlak mulia adalah merupakan tanda kesempurnaan iman seseorang. Kemudian Nabi juga mengatakan bahwa akhlak mulia itu akan mengantarkan pemiliknya ke derajat orang yang senantiasa mengerjakan puasa dan sholat malam. Jadi orang yang punya akhlak yang baik itu pahalanya, ya, pahalanya itu menyamai orang yang setiap malam bangun sholat, siang puasa sunnah. Ya, maka dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, innal mu'mina, sesungguhnya seorang mukmin la yudriku bi husni khuluqihi darajatas shaimi al-qaim. Seorang muslim yang dia mempunyai akhlak mulia, maka dia akan sampai pada derajat as-shaim al-qaim, yaitu orang yang berpuasa dan orang yang salat malam. Rawahu Abu Dawud dan Ibnu Hibban, sahahahu Al-Albani. Para jamaah rahimakumullah, di sini kemudian ini sudah bicara masalah derajat. Betapa tinggi derajat orang-orang yang punya akhlak yang mulia. Ya, akhlak mulia. Ya, yaitu apa tadi? Yaitu mempunyai derajat seperti orang-orang yang malamnya bangun sholat malam, siangnya dia berpuasa. Pertanyaan saya, ya, kalau dihitung, ya, berapa besar pahalanya orang yang puasa sunnah dan orang yang qiyamul lail sebagai sholat terbaik setelah sholat wajib? Satu-satunya sholat yang terbaik setelah sholat wajib adalah sholat tahajud, qiyamul lail, dan Allah sebutkan sendiri, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Ini disunnahkan untuk kita, tetapi diwajibkan atas Nabi Muhammad SAW. Tahajud itu hukumnya wajib untuk Nabi, tapi sunnah untuk kita. Makanya Nabi dikatakan wa minal lail fatahajjad bihi. Ya, sebagian malam tahajudlah engkau wahai Muhammad. Nafilatal lak, sebagai tambahan ibadah untukmu. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, agar kamu nanti mendapatkan maqaman mahmuda. Maksudnya apa? Pangkat tertinggi kenabian. Nanti di akhirat Nabi akan diangkat derajatnya oleh Allah, sehingga Nabi memberikan wasilah, memberi syafaat kepada kita semua. Dan ini diberikan oleh orang-orang yang mempunyai derajat yang tinggi, yaitu maqaman mahmuda. Ai makna al-wasilah, pangkat tertinggi kenabian. Dan ini yang akan dimiliki oleh Nabi. Makanya Nabi disuruh sholat tahajud, agar nanti di hari kiamat bisa memberi syafaat kepada kita semua, syafaatnya. Bagi kita, tahajud itu adalah sunnah, ya, sunnah terbaik setelah sholat fardu. Artinya, bagaimana begitu besarnya pahala orang-orang yang sholat tahajud, apalagi puasa. Nabi mengatakan, ya, puasa 1 hari. Ya, puasa 1 hari liwajhillah, untuk mencari wajah Allah, ikhlas lillah.
maka ab'adallahu wajahahu anin nari sab'ina kharifan. Allah akan menjauhkan wajahnya atau dirinya dari api neraka 70 tahun lamanya. Satu hari saja. Orang yang berpuasa salat sunnah, berpuasa sunnah saja, ya, satu hari saja, tapi niatnya lillah untuk Allah, entah Seninnya, entah Kemisnya, entah Nabi Dawudnya, entah Yaumul Bidnya, satu hari saja puasa, itu pahalanya Allah akan jauhkan dirinya dari api neraka 70 tahun. Coba dikumpulkan sekarang pahala qiyamul lail, tahajud dengan puasa. Orang ini yang menjaga ibadah seperti ini. Tetapi kemudian Allah bicara, Rasul bicara tentang akhlak yang mulia. Derajatnya hampir sama. Derajatnya sama dengan orang yang menjaga qiyamul lail dengan apa? Dengan salat sunnah, qiyamul lail dan apa? Puasa sunnah. Para jamaah rahimakumullah, inilah motivasi untuk kita semua untuk berupaya menjadi orang terbaik secara akhlak. Oke? Jadi kita harus betul-betul berupaya memiliki akhlak yang mulia. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, dikatakan oleh para ulama, bagaimana sih orang itu agar dapat akhlak yang mulia, memiliki akhlak mulia? Dilatih, Pak, Bu, dilatih. Melatih diri agar mempunyai akhlak itu namanya adab. Makanya adab itu butuh penguatan, butuh pembiasaan. Itu bedanya adab sama akhlak, Bu, ya. Kalau jenengan agak bingung antara adab sama akhlak, adab itu cara untuk mendapatkan akhlak yang baik. Jadi tadinya orang ini pelit, tapi karena sering jamaah di Baitus Salam, ketua takmir kemudian ubrak-ubrak terus, ayo sodako. Akhirnya dipaksa sodako tiap pagi, sodako. Akhirnya lama-lama awalnya pelit menjadi biasa, dan akhirnya enteng di dalam mengeluarkan. Loh, akhlak awal dia pelit, akhlaknya madhumumah, jelek. Tetapi karena kebiasaan dibangun, dikuatkan, berteman dengan orang-orang baik, dia hidup di bi'ah ilmiah dan bi'ah Islamiyah, ya, lingkungan penuh ilmu, lingkungan keislaman yang luar biasa, akhirnya dia menjadi baik. Itu artinya apa? Akhlak itu akan didapatkan dengan apa? Tadi itu dengan adab, dengan pembiasaan yang baik. Ya, ngerti Pak. Makanya dikatakan oleh para ulama, bagaimana cara mendapatkan akhlak yang baik? Itu ada dua cara. Yang pertama, itu sudah tabi'i. Tabi'i itu sudah tabiatnya. Lahir procot itu wis apik arek iku, Pak. Wis senyum, wis Jawa sama orang juga baik, sopan santun. Lahir procot itu sudah menjadi orang yang baik. Ada nggak seperti itu? Itu namanya tabi'i, bawaan. Nomor dua, itu namanya jibili bahasanya, ya. Itu namanya jibili atau tabi'i, bawaan. Yang kedua, ada yang namanya muktasab. Muktasab itu harus diupayakan, harus belajar, diusahakan ini. Ya, tadi itu pelit tapi dia kemudian latihan terus menjadi dermawan, akhirnya jadi dermawan. Awalnya temperamen dia, suka muring-muring, tapi kena ngaji, kena ayat hadis tentang larangan ghadab, larangan muring-muring, akhirnya menahan diri. Akhirnya lama-kelamaan dia menjadi orang yang penyabar, enggak temperamen. Itu harus dilatih. Ketemu orang wajahnya nekuk ke belakang, ke bawah, akhirnya dilatih terus, akhirnya ketemu orang wajahnya bastul wajhi. Itu namanya muktasab. Dan para ulama mengatakan upaya yang kedua ini, muktasab ini lebih utama daripada yang jibili. Kenapa? Karena dia ada perjuangan, berjuang untuk menjadi baik. Makanya kami yang pernah menulis buku adab-adab yaumiyah itu, mulai bangun tidur sampai tidur lagi, dalam rangka pembiasaan dan penguatan nilai-nilai keislaman dalam setiap waktu, mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Bagaimana cara makan yang baik, tidur yang baik, cara ngomong yang baik, berpakaian yang baik, bagaimana adab di masjid, ketika masuk sama keluar masjid, selama di masjid, adab kepada orang tua, adab kepada guru dan batas-batasannya. Kenapa seperti ini kita lakukan? Karena kita harus belajar dan membiasakan, akhirnya kita nanti akan mendapatkan akhlak yang baik. Makanya kemudian dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya bahwa akhlak yang mulia itu
apapun upayanya, baik itu jibili, tabi'i ataupun yang diupayakan, dia mendapatkan derajat seperti derajatnya orang yang berpuasa dan orang yang salat malam. Faham, Bu? Ngantuk? Ini ngantuk gitu buyar aja, Bu. Masa saya nyeramai kamera kan, nyeramai. Cukup nggak? Terengnya apa? Kemudian sebentar, Bu, saya selesaikan dulu. Di antara keutamaan berakhlak mulia adalah dia akan mendapatkan jaminan surga. Nabi Muhammad SAW mengatakan, ana za'imu baitin fi rabdil jannati liman tarakal miro'a wa in kana muhiqqan. Aku adalah penjamin satu rumah di surga yang paling bawah bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Ya, meninggalkan mana ada apa tadi? Perdebatan. Menunjukkan bahwa debat itu tidak disukai di dalam ajaran kita. Wa in kana muhiqqan, meskipun dia benar. Kayak ilmunya Imam Malik. Imam Malik juga gitu. Dia ditunggu oleh orang di luar masjid mau ngajak debat. Apa kata beliau? Aku enggak mau berdebat denganmu meskipun aku menang, aku benar. Karena itu tidak menyelesaikan masalah perdebatan itu. Bagaimana Islam itu? Dakwahi. Diterima? Alhamdulillah. Enggak diterima? Bersabar, selesai. Nah, sekarang orang debat itu kadang-kadang ya ngukurnya menang kalah itu adalah apa? Ketika dia pintar ngomong ya menang meskipun dalilnya lemah. Ngarang, enggak ilmiah, ngarang. Bohong. Orang yang pintar, yang menguasai dalil karena enggak bisa ngomong, kalah. Dengan kekalahan orang yang alim tadi itu, maka reduplah basiroh. Ilmu itu kalah. Yang kedua, debat itu bisa mengeraskan hati. Ketiga, menguatkan permusuhan. Meskipun di luar itu rangkul-rangkulan, tetap saja itu akan berdampak kepada hati seseorang kepada orang lain. Banyak faktor-faktor yang lain. Kecuali debat itu adalah ketika ada seorang muslim, dia berdiplomasi dengan orang kafir, dia diberikan kelebihan oleh Allah seperti Amr bin As. Ketika berhadapan dengan orang kafir, dengan diplomasi yang sangat ulung, mematahkan hujah musuh, akhirnya orang kafir masuk Islam. Kalau kita nggak punya kemampuan kayak Amr bin As, jangan berdebat dengan mereka. Ya. Nah, sekarang kan ada orang sibuk belajar kristologi untuk mematahkan hujahnya orang-orang Nasrani. Sementara Qur'annya belum beres, hadisnya belum beres, dia belajar kristologi. Nah, bagaimana kemudian pendekatannya kayak apa? Ya, lain dengan orang Nasrani, kemudian dia masuk Islam, dia sudah ngelontok tentang Bible barangkali, lalu kemudian setelah masuk Islam, dia berdakwah kepada orang non-muslim, banyak orang yang masuk Islam. Beda lagi urusannya, karena dia punya kemampuan untuk mematahkan hujah. Tapi kalau nggak bisa, jangan, mending diam. Nah, sekarang kan banyak orang komentar masalah gini, komentar. Ketemu lek-lekan nggak berani di media, ini. Wah. Nah, ini kurang tepat. Makanya Nabi mengatakan, aku penjamin satu rumah di surga yang paling bawah bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun muhiqqan, walaupun dia benar. Nah, ini dihindari perdebatan itu. Kemudian wabaitin fi wasatil jannah, dan aku akan menjamin satu rumah di surga bagian tengah, liman tarokal kadiba wa in kana mazikhan, bagi orang yang meninggalkan dusta walaupun bercanda. Ini juga dalil bahwa nggak boleh dusta dalam keadaan apapun meskipun bercanda. Ben lucu, ben cair suasana, tapi dia dusta. Ya, ben diketawai sama orang lain. Ustadz ceramahnya ngawur, ngarang-ngarang itu ya, goro, ben yang lain juga wah nguyu seneng. Akhirnya muncul omongan, Ustadz itu enak ya, lucu ya, loh enak kok lucu gitu kan. Nah, itu juga nggak benar.
harus ditinggalkan. Wa baitin fi a'lal jannah, dan rumah yang dikatakan oleh apa? Dan aku menjadi penjamin rumah di surga dikatakan yang paling tinggi liman hasuna khuluquhu, bagi orang yang bagus akhlaknya. Surga yang paling tinggi di mana? Firdaus. A'lal jannah itu adalah surga Firdaus. Para jamaah rahimakumullah, lo sudah diingatkan. Jadi kesimpulannya adalah ya kita berupaya ya untuk senantiasa berakhlak mulia dan menjaga akhlak mulia kepada siapapun, baik kepada Allah Subhanahu wa taala, akhlak kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan akhlak kepada sesama. Mudah-mudahan kita semua diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelak akan dimasukkan ke dalam jannah. Ada pertanyaan, Mbak, Bu? Ada ya? Pendek aja ya. Nggih. Barakallahu fikum. Monggo Mbah, monggo. Sing gampang-gampang mawon lho nggih. Nek angel-angel mboten kula jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustaz, tinggal pengusaha muslim berjabatan tangan sambil menundukkan badan, apakah termasuk rukuk? Bukan. Sampun? Mboten. Mboten. Kalau menundukkan tubuh biasa mboten. Yang enggak boleh itu menundukkan tubuh sampai apa? Sampai memposisikan dirinya kayak orang rukuk terlalu bawah. Nggih biasa mawon ya, karena menjadi satu adat di masyarakat kita, dan itu adalah merupakan sopan santun yang dijaga, tidak ada masalah. Tapi yang penting jangan terlalu bawah sampai menyerupai orang ruku. Hanya sekedar menundukkan, nggak ada masalah. Wallahu taala alam. Monggo yang lain, Bu Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Ini terkait dengan akhlak adab bertamu yang kami tanyakan. Jadi pada umumnya kita bertamu itu ada jamuan. Biasanya jamuan yang disajikan, kemudian pulang itu biasanya ada dibawain sama tuan rumah. Tapi pada umumnya yang dijamukan itu dibawa. Apakah itu termasuk ghasab atau pencurian? Kalau pencurian kan kita semua melihat. Nah, itu diperbolehkan apa enggak? Adab yang termasuk bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dibawakan, yang dijamukan itu dibawa. Ya. Ya, yang disajikan di depan itu dibawa pulang. Padahal tuan rumah sudah menyediakan yang dibawa pulang sendiri. Kadang-kadang masukin persisnya, kadang dibawa. Ya, biasa kumpulan. Iya. Kalau tradisinya orang-orang sini seneng enggak? Tuan rumah seneng enggak kayak gitu? Dan itu biasa enggak? Artinya gini, artinya kalau memang itu terjadi, sudah ada bawaan, dibawakan, kemudian ada pasugatan yang dibawa, baiknya izin. Bisa saya bawa? Kalau bisa dimasukkan kantong kresek, nggak ada masalah sekalian. Ya, nggak ada masalah kalau memang itu dikomunikasikan. Kalau memang akadnya adalah untuk jamuan, ya nanti ada tamu-tamu berikutnya yang bisa mengkonsumsi itu ya. Jadi kalau ditarik secara umum itu bukan hanya hajatan saja. Dan toples itu isinya adalah makanan yang nanti untuk tamu setelah kita akan tamu-tamu yang lain. Apa yang dibawakan maka itu yang dibawa, adapun yang tidak maka cukup kita makan di situ. Jadi baiknya kalau memang mungkin bawa isi toples ya bilang sama tuan rumahnya, toplesnya saya bawa sama isinya. Insya Allah itu boleh. Ya, kalau saya sendiri, kalau saya safar, Zat ini makan Zat, waduh aku sudah makan, wis bungkus saya. Dibungkus itu sama toples dan baksonya semua Pak. Ya alhamdulillah, karena orang safar juga berat. Maka insya Allah nggak ada masalah. Wallahu taala a'lam. Bu sabar ya, nanti akan ada bertamu Bu nggih. Nanti ada bertamu insya Allah, akan kita bahas nanti insya Allah. Terima kasih. Nggih, barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup nggih? Nggih, sudah siang, mudah-mudahan bermanfaat. Ngapunten kalau ada yang kurang puas tadi jawabannya. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
lihat Pak Pri mana?